Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Perjawas dan Pengawas Bina, Kepala Madrasah, Bapak Komite, KPU, dan Ustaz semua yang hadir di sini, ya, saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, ya, keafiatan, diberikan kemudahan dan pasangan tugas kita. Saya ingin sampaikan tadi berkaitan ada dibilang tadi di lagunya SR3 tegak berdiri. Apa yang tegak berdiri? Ya, mudah-mudahan yang tegak berdiri itu adalah amal kita di sini. Walaupun kita sudah keluar dari dunia, sudah meninggalkan dunia, amal kita di SR3 tetap ada, tetap mengalir. Nah, itulah yang saya tangkap dari program wakaf kita itu. Jadi, supaya Pak Komite juga tahu lah kita punya program wakaf uang, ya, khusus wakaf uang. Sebelum masuk ke PPK, ya, saya program wakaf dulu. Karena kemarin kita kan saya belum pernah pada kita wakaf di PPK 3. Waktu itu saya ada, ya. Ini SE Menteri Agama, ya, dan SE Sekjen pada kita. Kalau ke anak-anak, insya Allah sudah jalan, ya. Yang ke gurunya sekarang. Jadi kita ini pegawai semua, ya. Diharapkan untuk mensukseskan program wakaf. Di samping kota-kota juga sudah di-kick-off menjadi kota wakaf di antara 10 kabupaten kota se-Indonesia. Nah, saya harus ulang. Jadi bahkan kemarin ini saya dapat informasi Kota Mataram juga diberikan penghargaan menjadi kota lengkap, bukan hanya kota wakaf, kota lengkap dari Kementerian Agama. Saya nggak tahu lengkapnya di mana, lengkap apanya itu. Yang jelasnya kita terima aja penghargaan itu. Ya, alhamdulillah. Tapi saya ingin memastikan SI itu bisa berjalan. Paling tidak, saya berpikirnya bukan untuk siapa-siapa sih. Itu untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi wakaf ini kita dianggap artinya, karena wakaf yang sementara kita pahami itu wakaf tanah itu, ya. Di salah pesantren, lagi kuburan. Nah, kita mungkin kalau tanah nggak mampu nih Pak Komite. Paling wakaf itu di Mataram ini harga tanah 300 juta, 500 juta. Jika Irfano di Menteri lapor 500 juta, ya itu searul. Jadi kita nggak mungkin berwakaf. Tapi para ulama sudah memprediksi sehingga banyak fatwa tentang wakaf. Ini bukan hanya tanah. Nah, itu yang kemudian difatwakan oleh MUI, ya. Nanti dilihat tahun 2022. Dan juga ada undang-undangnya tentang wakaf. Itu dasarnya sangat kuat dari sisi agama maupun negara. Nah, ada jalan lah. Kalau tanah dan sebagainya itu urusnya itu ibadahnya orang kaya, itu kan yang mampu saja. Orang-orang super kaya untuk mengalir sampai yang mau kiamat pahalanya. Lah, itu dan kita dia ada apa? Nah, seperti itu oleh para ulama, ya, dan oleh Nabi kita, jika ada jalannya, yaitu wakaf uang. Nah, wakaf uang ini kan bebas, ya, tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Kalau di anak-anak kita kemarin launching itu wakafnya 2.000, silakan aja, 1.000, ya, 3.000 dan sebagainya. Nah, kalau kita di Kementerian Agama, untuk SE itu kita diminta berwakaf 5.000 seminggu.
Kalau 5.000 seminggu, kalau aktifnya Senin sampai Jumat, berarti siul 1.000 saja loh. Ya lebih mahal parkir daripada wakaf. Ini minta itu. Tapi karena sebulan, jadi kali 5, kalau seminggunya itu 5.000, berarti kalau sebulan itu kan bisa 4 minggu, bisa 5 minggu kan? Nah, sehingga 25.000. Ya, 25.000 tidak diminta berwakaf setiap bulan. Saya pikir itu bukan besar-besar untuk kita, dan itu sangat ringan. Kalau lihat gajinya Pak itu gaji Pak jadi 20. Bawa sedikit. Ya, para guru kan rata-rata 10 lah, sertifikasi dan gaji. Muslim itu lalu 10. Ya, dan itu kan buat siapa-siapa lagi itu, untuk diri kita sendiri. Ya, karena wakaf ini terus berang. Ini kan uang kita yang kita wakafkan tidak berkurang nih. Sampai dia makanya itu apa proses wakaf itu? Dia kan berkurang sesuai itu. Kalau kita sebulan selayu, maka dia akan sampai mau kiamat selayu itu bagus. Makanya wakaf itu kan uang ini ada di bank nih, bank yang disesuaikan. Mereka yang jaga, ya. Nanti kan setiap tahun dia akan bertambah terus itu. Kalau keuntungan banyak kan nanti mereka kelola lewat deposit, lewat apa namanya obligasi dan sebagainya, itu terus akan bertambah. Ya, kita nggak tahu 100 tahun kemudian wakaf kita sedikit itu mungkin bisa bermanfaat, sangat bermanfaat untuk generasi kita yang akan datang. Jadi uraian, jangan berharap, jangan kita punya persepsi bahwa wakaf itu kita serahkan wakaf untuk aktif madrasah, jangan bukan. Uraian, kadang-kadang salah keceplosan teman-teman menyampaikan itu wakaf itu kalau sudah kita wakafkan itu sudah menjadi hak harta Allah dan Rasulnya. Jangan uang, ya. Ini kan sudah diserahkan kepada Allah dan Rasulnya sudah. Tapi karena dia nggak boleh dia berkurang, maka dia akan dia tetap sampai kiamat. Itu yang terjadi. Saya lihat Quran menjadi referensi kita. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dulu kan wakafnya apa wakafnya dulu? Utsman bin Affan. Air Zam-Zam. Ya, itu sumur awalnya. Beli sumur orangnya berapa? Sampai sekarang masih sumur itu. Pokoknya itu masih ada sampai sekarang. Ya, itu berapa harganya sumur itu dibeli waktu itu? 8 dirham. Dirham sedikit lah. Kalau dinarnya yang emas saja sekarang, kemarin saya tanya di apa namanya di Pegadaian, berapa 1 dirham? Ya, yang emas itu, 1 dinar emas itu 9 juta. Kalau 8 dirham berarti harganya hari ini sumur itu berapa? 72 juta modal Usman beli sumur kalau dihargakan uang hari ini. Tapi coba 1.400 miliar hari ini maksudnya, bagaimana hasil? Ya, dari sumur itu kemudian menghasilkan ribuan hektar kebun kurma. Kebun kurma yang kita akan buat kebun kurma itu juga wakaf Usman. Ya, yang setiap hari. Kemudian hotel di Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi di Masjid Haram, itu hasil wakaf yang 72. Bayangkan, ya sekarang berapa triliun apa namanya hasil. Makanya perlu ketika umur atau haji ke Mekah, ke Masjid Haram berdoa itu Utsman dapat pahala penuh. Dari juta bangsa, dari 1.400 tahun yang silam sampai sekarang mengalir kan? Jika beliau itu wajar dikatakan oleh Nabi ketika beli umur itu apa kata Nabi? Sedang nanti dilihat di hadis-hadis ya. Itu beliau itu masuk kan? Logis ya? Logis, ya? Sehingga wajar kan? Kira-kira Utsman masuk surga? Sangat wajar loh, sampai jadi lagi saya pun lagi ya selama masih ada di Nabi masih aman, karena dipelihara dari wakaf. Nah itu yang kita ingin, kita juga dapat ambil bagian di sana. Imas ketiga, dan terus tiga selesai juga. Ya, saya pikir tidak berat. Ya, jadi kita mudah-mudahan nanti menghadap Allah SWT. Aku mau tak belajar Pak,
sholat tahajud ya, apa itu ya, puasa sidat kemis berapa ya, jadi apa lah, matul bilang itu lah, selayu lah itu tidak bulan, ini tuh bisa kita. Ya, ada rasul dan juga lama lagi tidak akan menghadap Allah ini. Aku raya, tunggu berapa bulannya Pak Kepala? 57. Amun usia sekarang 60 70 62 tahun yang sehat. Kalau usia 60 tahun dikasih, ya, nanti dikasih 10 tahun. Kalau 70 tahun Pak Kepala artinya lagi 20 tahun, kan itu bukan waktu yang lama. Tidak duit aja beliau ini kayak tahun 2008 tidak 2013 ya 2016 dulu ya bayar tidak ada sebenarnya bola sekali tiba-tiba umur sekarang itu ya walaupun roh masih banyak kita ya lalu selesai bisa lama apa maka saya mengajak kita semua tujuan kita sendiri ya jadi dia kami dapat pahala kalau belum berwakaf saya dapat pahala mengajaknya juga gitu kan ya dan ini ada kesempatan kita ayo kita sama-sama ini ya nah kami Kementerian Agama sudah program sudah program perubahan awal tahun ini sudah bisa jalan ya jadi di semua di KUA sudah saya sosialisasi ya, kita terima jasa kira-kira ikhlas kan kira-kira wakaf saya ingin sebulan siap kan ya masa orang lalu nih cara itu kita bisa sampaikan kepada walinya juga ya supaya semua bisa kita nggak tahu di satu bangunan yang nggak ada masih tuh amal di jauh dari dulu iya sedang tegak berdiri itu baru lu ya siapa tahu kita sudah 1000 tahun kan mah cerita anak lagu ini 1000 tahun yang lagi ya apa yang abadi ada pakarnya abadi karena tidak mungkin hilang kalau nggak kiamat ini dengan apa tanah kita sunyi kan dia mungkin ya susun kecuali dia gempa atau lah itu kiamat baru ya karena waktu baru salah waktu tanah Pak dia nggak boleh hilang nggak boleh berkurang nggak boleh diwariskan nggak boleh dibakar karena itu harta Allah kan nggak boleh dipakai hanya manfaatnya boleh dimanfaatkan nah kalau orang itu ada hasilnya itu masih lakukan nggak boleh paling ya, saya jajah ini kemarin saya PD waktu acara di Makassar saya lagi simulasi megatrans simulasi ini ya karena hampir begini kejadiannya dulu di KLU 2 tahun sebelum gempa itu kedua itu PPP dengan kebakaran orang-orang itu simulasi saya pernah tanya itu sama IPPP kenapa sih kita simulasi prediksi ini akan terjadi lah ya prediksi ada gempa besar tentu dengan luar di situ ya nanti ya kan Mataram ini parah banget tapi kita nggak tahu lah masa yang kita harus lakukan hari ya mudah-mudahan amal kita itu bisa terus memberikan manfaat kepada orang di kita ya nah itu bagaimana yang pertama tawakal adalah kita semua dan bisa awal ini bisa kita bisa setuju dan kita bisa lewat gaji atau sertifikat plus lagi bisa pulang ya nanti kendaraan dia logo yang setuju ya silakan datang dia setuju dia tak apa-apa juga ya. Dia berakidah selayu ya turun kan 20 berakidah 20 turun kan 15 berat 15 10 ya berat lalu tidak apa-apa tapi ini mas ya kita hanya mempersiapkan secara administrasi harus ada prosedur dulu oke jadi sudah saya sampaikan ini kita akan aksi salah menjadi wali sholat atau berwali bisa disebut kepala ya jadi itu yang pertama yang kedua terkait penyakaian ya kami berterima kasih kepada Pak Wali walaupun kewajiban 4 tahun itu harus ada penilaian
terkait kepala kinerja kepala madrasah. Ini semata-mata untuk mengetahui di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Oke, sudah diminta semua bergerak kelas ini. Saya cek benar nggak kinerja madrasah? Karena nanti dasarnya kinerja ini apa namanya hasil PKKM ini kan kemudian itu diantarakan SKP dulu. SKP itu kan cara untuk pembayaran sertifikasi. Gitu. Jadi bukan sertifikasi asal SKP ini kalau nggak diantarakan dia terbaru sertifikasi ini. Nah dasarnya SKP ini adalah PKKM. Ada nilai PKKM juga di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kami harapkan itu PKKM ini sebenarnya kinerja kepala madrasah, tapi sebenarnya adalah kinerja kita sendiri. Karena kepala madrasah itu sebagai simbol bahwa kebutuhan pekerjaan di satu lembaga sosial itu tergantung kepala kita. Ini tergantung kepala kita, ya. Kepalanya walaupun kelihatannya soleh, tapi isi di dalamnya macam-macam bisa, ya. Mau maksiat mau apa, maka kan bisa lah buat kemudian. Kan guru semua kita ini kan kaki tangan namanya, kaki tangan itu tergantung isi otak kepala, isi kepala. Kalau kepalanya bagus, Allah kita aman nyaman gitu ya, kita itu. Lalu perayaan, kalau kepalanya yang tidak keluar, ya, kalau kepalanya tidak keluar, kita tidak nyaman tuh. Jadi, dan itu selalu mengatakan di kantor itu, jaga silaturahmi, jaga kedekatan. Kita di satu keluarga itu kan kemudian dibuatlah dalam bagian dalam kantor ini. Supaya apa? Supaya kita nyaman di rumah ini, nyaman di kantor. Lalu Arabnya saya siap. Padahal pada waktu itu nangis ya. Macam dan cara mahinya lalu cara selalu di sama kamu. Adik-adik yang dengan dada teman doa sebegitu sih ya. Aku masih masukkan sama dendam membahas ya. Bicara sekali enggak aja ya. Jadi kita memang tidak akan pernah bisa menguasai atau mengendalikan perilaku orang. Orang tidak bisa kita tahu. Dia mau benci kita, tidak bisa dia benci. Harus usul yang dulu gedang, dia nggak tunggu itu gedang. Tidak bisa kita kendalikan. Kalau sudah ada seperti yang ada, tidak bisa sakit. Ya, lebih. Yang bisa dikatakan siapa? Ini saya bagaimana merespon kalau belum suka ada perubahan. Berbeda dengan kita batur. Kita lihat ini. Nah itu loh prinsipnya. Ya. Nah itu akan disampaikan seperti itu. Lalu mana-mana. Manusia ada kepada doa. Ya. Yang apa yang terjadi? Jadian dan nama. Ya. Itu takut-takut. Tak boleh kata kalau kamu tidak takut banget. Itu masih paling sering enak gitu. Tidak nyaman. Nah itu jangan sampai terjadi lah kita di madrasah juga ya. Pak Kepala juga ya sasaran dari bakar ya. Peringkat lah ngomong perempat lagi. Adik sengaja ngejek. Iya masih berjumpa ada sini itu sakit jadi. Benar. Saya itu prinsipnya aku saya mana bisa jadi diri saya sendiri. Gampang, tapi gampang. Tidak ada sindir, tidak ada dulu. Aku sini. Itu yang penting saya sampaikan apa yang menjadi tugas kami. Ya. Sebelumnya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi PKKM ini walaupun kelihatannya apa namanya 4 tahun sekali dan sederhana ini, tapi itu penting untuk kita. Bagi kami di Kementerian Agama, ini kan setiap mutasi yang kurang. Setiap mutasi itu kan dasarnya sebenarnya adalah PKKM. Jadi hasilnya itu bagaimana kalau hasilnya itu bisa dipertimbangkan kami mengajukan kepada Kanwil untuk bisa dia naik, bisa dia terus linear atau dia bisa turun.
Nah dasarnya sebenarnya mutasi yang benar itu yang ini. Ada nilainya, tapi ujung sepele-pele, nah tetap yang batuk, jadi mutasi. Bukan, inilah yang benar. Ya. Kita agama kita usahakan kita berjelas sesuai dengan pertanyaan. Kalau ini memang jadi dasarnya, ya kita juga sampaikan. Kalau bahwa ini hasil kaitnya ini, karena gimana pun juga mutasi siapapun ditanya kalau mau nanyakan Bin, tetap itu artinya apa namanya datanya atau usulannya dari kemana kota atau kabupaten. Gak boleh ambil sekarang mau ujung-ujung apa namanya mutasi kalau nggak bisa, harus usulannya dari ya, walaupun kadang-kadang namanya instruksi kadang-kadang usulannya kalau PTA dia instruksi aku ya, tapi ini sudah saya pikir sudah bagus ya, intinya ini ambil PTA benar ya, karena ambil tidak apa namanya di sini tidak begitu agresif ya. Dan ini dasarnya itu wilayah yang terima kasih kepada Jawa ini ya sih. Harus begini kita. Ya kalau memang ya usah sudah dari atas baru tergerak. Kalau sudah memang sudah waktunya dan sudah alasan kita kuat melakukan itu dan ini kewajiban kita ya sudah laksanakan itu. Dan insya Allah lah dia kalau di kantor itu nggak pernah tiap kita setuju kok kalau untuk membaca dari bersama. Ya, sederhana apa? Saya berjuang kuat kalau bisa. Dia minta sampai mana sering baru itu ya mana luar biasa. Halnya ini dia juga sama Pak Kalimantan di jangan setelah apel mungkin apa nih duit nenek begini jauh lebih tinggi siapa sih Bu Haji Rohimah kita sebenarnya beliau itu dokter beliau sudah dekat waktunya sudah dekat benar ini kan saya ayahnya sudah kecil jadi ya tidak silakan kita semakin kuat ya beliau kecil ya jadi kita kemarin makanya saya karena beliau apa namanya ini dari sebulan lalu saya sudah siap mau hadir. Kemarin itu sebenarnya 3 undangan itu putih-putih saya lihat, tapi terjadi sudah. Ya, kita di sana diajak mancing Pak. Ya, mancing langsung diulang. Luar biasa dia lebih olah. Ya, semua mancing ini. Orang-orang orang pada punya itu pulang. Alhamdulillah. Jadi ada kesan kita, ada satu paripurna ya. Dan itu juga dengan teman yang lain gitu. Pada hari itu tahu siapa yang mengaji di sekolah-sekolah itu mengaji enak selalu ya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semua mohon ya kita takut ini dengan baik kayak ini dan berusaha ya. Apa saya sih secara kepada Pak Asubang dengan Pak sudah punya awas ya, nggak usah juga jadi sama-sama ya jadi narap berbeda kadang-kadang narap ya jadi sampai admin kurang-kurang ini deh dan bukan kurang loh kan lulus lagi kan model pakai anu sekarang model nilai KKM KKM di Madura itu tetap mau bagus nanti iya wah kan gitu kalau KKM-nya misalnya apa misalnya KKM tidak akhlak tidak akhlak KKM-nya bisa 7,5 kan boleh di bawah ini kan di lulus itu guru paling kan gurunya salah kan muridnya juga KKM terima sering bolos terima sering melawan tidak akhlak tetap di atas 7,5 kalau enggak gurunya bertanggung jawab ya gurunya dikejar sama kepala madrasahnya apa rasanya dikejar oleh orang begitu oleh saat oleh siswa ya kalau enggak kakak itu udah lulus mereka emang mendoan ada gitu ya suka ada saya ya ini sampai 20 kali ya jadi itu saja dapat saya
mereka ya selamat agak tetap jadi sebenarnya terima kasih Pak Kepala ya, terima kasih Pak Ibu semua perkenan ya. Jadi demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyebutan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Selanjutnya sambutan berikutnya dari Bapak Ketua POK Jawas Kementerian Agama Kota Mataram. Silakan.